Bismillah, selamat pagi. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Garuda Arc di sini. Dan dalam video hari ini kita akan membahas shortcut Revit. Pertanyaan sederhana Revit ini adalah, kenapa kita harus menggunakan shortcut Revit? Padahal Revit itu sendiri sudah menyediakan tools untuk pembuatan dan pemodelan objek. Jawabannya pun sederhana kawan-kawan, yaitu untuk mempercepat kinerja kita dalam mendesain. Jika dibandingkan dengan penggunaan toolbar, penggunaan shortcut Revit jauh lebih mempengaruhi efektivitas dan produktivitas kita dalam mendesain. Seperti biasa, sebelum kita memulai, pastikan Anda menyukai video ini karena ini sangat membantu saya. Dan pastikan Anda subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuki aplikasinya. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu shortcuts application menu. Di pojok kiri atas di sini terdapat beberapa perintah, yaitu new, open, save. Adapun pintasannya sebagai berikut: Ctrl N untuk membuka new project, lalu Ctrl O untuk membuka file Revit, Ctrl S untuk menyimpan dokumen, toolsnya ada di sini, lalu Ctrl P untuk print. Selanjutnya pada shortcut arsitektur ada WA untuk membuat dinding, contohnya seperti ini. Yang pertama kali kita perhatikan sebelum membuat dinding adalah berapa ketinggian dinding yang akan kita buat. Adapun panel yang kita tuju yaitu panel properties. Di sini ada base constraints. Di sini hanya terdapat dua level, yaitu level 1 dan level 2. Lalu pada top constraint di sini unconnected, maksudnya yaitu di sini dimensinya tidak mengacu pada level yang sudah ada di default Revit. Jadi ini kita bisa menyesuaikan tingginya berapa. Semisal tinggi dinding yang akan kita buat yaitu 4 meter atau 4000 mili, maka ketinggian dinding yang telah kita buat adalah 4 meter. Contohnya seperti ini ya. Saya akan menampilkan tampilan 3 dimensi. Ya, ini yang kita buat adalah tingginya 4 meter. Lalu kita masuk ke tampilan level 1 arsitektural. Di sini saya akan memilih up to level 2, maksudnya dinding yang akan kita buat secara otomatis akan berada pada top level 2. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul, kenapa di sini hanya terdapat dua level, yaitu level 1 dan level 2? Karena di default Revit hanya terdapat dua level, yakni lantai 1 dan lantai 2. Contohnya kita masuk di tampilan tampak. Di sini hanya terdapat dua level. Ya, untuk ketinggiannya kita dapat mengaturnya. Di default Revit di sini tingginya 3,5 meter atau 3500 mili. Di sini kita dapat mengatur ketinggiannya. Misalnya untuk ketinggian lantai 2 yaitu 4 meter. Maka otomatis ini yang kita buat tadi mengikuti level 2. Karena di settingan panel properties top constraint-nya mengacu pada level 2. Saya akan memberikan contoh. Kita akan membuat dinding pos jaga. Misal ukurannya yaitu 3 meter, lalu ketinggian 3 meter, lagi 3 meter. Untuk menggandakan kita dapat mengaktifkan perintah copy. Itu semisal untuk selasarnya 1 meter, lalu untuk WC nya juga 1 meter. Saya akan memberikan contoh membuat denah pos satpam. Selanjutnya, pintasan DR atau membuat pintu. Di sini kita dapat memberikan pintu dengan mengaktifkan perintah door. Ketika kita membuat pintu, di sini kita dapat mengubah orientasi pintu yang akan kita buat.
kita tinggal mengarahkan kursornya atau dapat menekan tombol spasi untuk mengubah orientasinya. Klik tombol flip. Selanjutnya ada perintah BN untuk membuat jendela. Saya akan membaginya menjadi 2 layar dengan mengklik WT pada keyboard. Selanjutnya ada CM atau place komponen. Tekan spasi untuk mengubah orientasinya. Place komponen yaitu untuk toolsnya ada di tab arsitektur. Selanjutnya ada GR atau grid. Untuk toolsnya ada di tab arsitektur, lalu di pojok kanan ada grid. Kita akan membuat grid. Pertama saya akan membuat angka 1, lalu aktifkan perintah GR, lalu tarik dari bawah ke atas, maka otomatis angkanya akan menyesuaikan. Selanjutnya aktifkan kembali dengan cara mengklik salah satu grid, lalu klik kanan pilih grid similar. Di sini kita akan mengubah menjadi huruf abjad, lalu kita copy. Otomatis grid yang ini menyesuaikan dengan susunan abjad. Jika ingin mengubah orientasi abjad, kita dapat mengklik yang ini, hide bubble. Untuk memunculkan di samping kiri, kita dapat mencentang show bubble. Selanjutnya ada RM untuk memberikan room atau notasi room. Ketik RM, toolsnya ada di tab arsitektur, klik room. Kita dapat mengubah namanya menjadi ruang jaga. Ruang jaga. Lalu yang ini toilet. Kita save terlebih dahulu, lalu kita masuk ke shortcut struktur. Di shortcut struktur ketikkan BM untuk mengaktifkan beam. Nah, di sini ada beam slope. Nah, maka secara otomatis di tampilan 3D akan muncul slope. Selanjutnya ada CL untuk mengaktifkan perintah kolom. Di sini terdapat beberapa kolom level Revit seperti H-beam, UWF. Jika kita tidak mempunyai kolom bentuk kotak, maka kita dapat menginputnya melalui menu tab insert lalu load family. Aktifkan CL untuk membuat kolom, lalu letakkan di mana posisi kolom itu berada. Pada tampilan 3D, kolom yang kita buat berada di bawah level lantai 1. Nah, berarti untuk memperbaiki ini kita menuju ke panel properties. Di sini kita ubah top levelnya menjadi lantai 2, lalu ubah base offset lantai 1 menjadi 0. Selanjutnya ada FT atau foundation wall. Pilih dindingnya, klik. Oke. Maka secara otomatis foundation wall akan muncul di bawah dinding. Oke, saya hapus dulu. Selanjutnya ada SB untuk membuat struktur floor.
Misalnya kita membuat slashernya yaitu offset 100 atau 1 meter dari dinding. Lalu tekan centang. Untuk mengatur elevasinya, elevasi lantai, kita dapat menuju di panel properties. Lalu di height offsetnya kita beri angka minus 100 atau minus 10 cm. Lalu aktifkan seperti yang sama dengan grid similar. Lalu buat lantai di level 0 plus 00. Tekan centang. Lakukan perintah yang sama untuk membuat lantai di toilet. Elevasinya misalnya minus 50. Oke. Tekan centang untuk mengatur perintah. Oke, kita lihat di tampilan tadi seperti ini kawan-kawan. Kita save lagi. Selanjutnya kita masuk di shortcut anotasi. Saya akan memperkecil skalanya. Oke. Shortcut anotasi pertama yaitu DI untuk mengaktifkan perintah dimensi. Seperti ini kawan-kawan. Klik, lalu klik. Saya akan memanjangkan gridnya terlebih dahulu. Klik gridnya, lalu di sini ada semacam lingkaran. Klik kiri, tahan, lalu tarik ke samping kiri. Lakukan hal yang sama untuk aktifkan perintah dimensi dengan ketik DI pada keyboard. Lalu DL untuk membuat detail line. DL di sini kita dapat menggunakan kotak. Lalu EL untuk membuat spot elevation. Nah, ketika kita mengaktifkan perintah spot elevation, maka elevasi yang muncul di driving area mengikuti elevasi elemen yang kita buat. Contohnya seperti ini. Lantai slasher yang kita buat tadi adalah elevasi minus 100 atau minus 10 cm. Selanjutnya ada LI, membuat model line. Selanjutnya ada referensi plane untuk membuat referensi garis. Selanjutnya ada TG untuk memberikan tag pada tiap kategori. Contohnya seperti ini. Ketika saya mengaktifkan perintah tag B kategori, lalu kita arahkan kursor ke tiap-tiap elemen yang akan kita beri tag. Nah, di sini G06 berarti dinding mempunyai tag G06. Contohnya di tab jendela properties, di sini ada tab marknya G06. Lalu ada TX untuk mengaktifkan perintah text. Misalnya pos jaga. Selanjutnya kita masuk pada shortcut group. Klik objek yang akan kita buat grup atau kita satukan dalam grup. Lalu ketikkan GP pada keyboard untuk membuat grup, misalnya grup wall, lalu tekan OK. Ketik EG untuk mengedit grup atau masuk ke dalam grupnya. Untuk menambahkan objek ke dalam grup, tekan AP lalu klik objek yang mana akan kita tambahkan. Misalnya saya akan mengklik objek dinding yang ini, lalu escape, masuk secara otomatis dinding yang kita klik tadi berada di grup dinding. Lalu tekan finish.
atau FG pada keyboard. Lalu untuk menghapus grupnya, tekan OG pada keyboard atau ungroup. Selanjutnya kita masuk kepada shortcut modify. Yang pertama yaitu ada AL atau align. Toolsnya ada di tab modify. Align itu toolsnya yang ini, perintah AL. Contoh lainnya itu WA, lalu kita buat LI. Aktifkan perintah AL align, lalu klik dindingnya. Seperti itu kawan-kawan. Lalu ada CO untuk mengcopy objek. Toolsnya ada di sini. Lalu ada CC atau copy untuk mengcopy objek. Lalu ada CP. Lalu ada CS untuk create similar. Contohnya ketika saya mengklik kolom, aktifkan perintah create similar dengan ketik CS pada keyboard, maka otomatis perintah kolom akan tetap aktif. Selanjutnya ada DE atau delete. Terusnya ada di sini. Lalu ada DM pada keyboard atau drive axis. Lalu aktifkan perintah EM pada keyboard, pilih objek, lalu tekan axis yang sudah kita jadikan referensi. Seperti itu. Lalu ada MA atau match type atau menyamakan tipe. Contohnya seperti ini. Kita ungroup dulu. Contohnya di yang ini kita ubah tipenya jadi ketebalan 100. Oke. Ketika kita mengaktifkan perintah MA, lalu pilih acuan dinding, lalu tekan dinding yang akan kita ubah. Oke, seperti ini. Lalu ada perintah MV pada keyboard untuk memindahkan objek. Seperti ini, WA MV. Lalu ada perintah OF atau offset, seperti ini, OF dengan jarak. Untuk jaraknya kita dapat mengaturnya di option bar. Misalnya jaraknya 100 atau 10 cm. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada aktifkan pintasan pada keyboard yang menekan PN atau pin, lalu pilih objek yang akan kita pin. Otomatis dinding ini tidak dapat dipindahkan. Pilih objek kita akan unpin dengan menekan UP pada keyboard. Selanjutnya perintah PT untuk mengaktifkan paint atau warna seperti ini. Lalu ada perintah skala RE. Toolsnya ada di tab modify. Toolsnya yang ini, RE. Misalnya saya akan saya buat objek terlebih dahulu, aktifkan perintah RE. Otomatis yang garis yang akan kita buat juga ikut membesar. Selanjutnya RO untuk memutar objek, contohnya seperti ini. Aktifkan perintah rotasi, lalu putar misalnya 90 derajat. Aktifkan perintah rotasi, kita dapat mengcopy objek di option bar, centang copy, lalu misal 45 derajat, enter. Lalu ada perintah SA pada keyboard untuk menyeleksi semua instance yang sama. Contohnya seperti ini. Ketika saya memilih dinding lalu mengaktifkan perintah SA, maka objek yang sama yaitu dinding dengan tipe yang sama semua ikut terseleksi. Lalu ada split face atau SF pada keyboard untuk membagi face. Setelah itu
kita buat batasan splitnya, lalu tekan centang. Splitnya lewat, tekan centang. Selanjutnya kita dapat mengubah warna yang bagian atas atau bawah. Aktifkan perintah PT atau paint. Lalu ada perintah SL untuk membagi elemen. Lalu ada perintah TR trim atau TR pada keyboard. Lalu pilih dinding yang akan dihubungkan seperti itu. Selanjutnya ada pintasan EOD untuk memberikan visual pada objek yang kita pilih. Misalnya saya akan memberikan warna di sini, pilih warna cyan. Oke. Jika visualnya tidak berubah karena ini adalah visual realistik, kita dapat mengubah visualnya di tab visual style hidden line. Nah, otomatis jadi yang kita pilih tadi akan berubah warna. Selanjutnya ada GD atau Graphic Display Options. Di sini kita dapat mengatur visual atau tampilan view project kita. Misalnya pada tampilan 3 dimensi, ini kita aktifkan perintah GD, kita dapat memberikan efek visual seperti matahari dengan shadow, kita balance shadownya berapa. Lalu kita dapat memberikan background, contohnya seperti gradient atau sky. Lalu tekan apply. Oke, maksudnya otomatis tampilan view 3 dimensi akan berubah. Selanjutnya ada pintasan HC, height kategori. Otomatis dengan kategori yang kita klik yaitu dinding akan ikut menghilang atau height. Saya Ctrl Z. Selanjutnya height element, HI height isolate element, maksudnya untuk memunculkan objek yang kita klik saja. Selanjutnya ada HR atau reset temp height atau isolate element, fungsi untuk menampilkan semua elemen yang sudah kita hide. Selanjutnya ada isolate kategori atau IC, maksudnya menampilkan kategori yang sama sesuai dengan objek yang kita pilih. Contohnya saya memilih dinding, aktifkan perintah R untuk mengembalikan objek yang sudah di hide. Lalu ada perintah KS atau keyboard shortcut. Ya, ini adalah poin pembahasan terpenting dalam video kali ini, di mana kita dapat menambahkan pintasan pada komen. Nah, pada tab shortcut di sini ada beberapa pintasan yang sudah aktif. Contohnya modify, dapat mengklik MD pada keyboard, dan PP atau properties kita dapat menambahkannya. Semisal wall, di sini di tab shortcut di sini sudah aktif wall, sama halnya dengan structural foundation. Kita dapat menambahkan beberapa perintah. Selanjutnya kita masuk di tools manage. Yang pertama yaitu ES untuk mengaktifkan electrical setting, lalu MS untuk mengaktifkan perintah mechanical setting, SU untuk mengaktifkan sun setting. Selanjutnya ada UN untuk mengatur dimensi project kita. Ya, di sini ada project unit struktural dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke shortcut zoom. Yang pertama yaitu zoom out. Nah, maksudnya untuk menampilkan keseluruhan area project kita. Selanjutnya saya zoom dulu, scroll, lalu ZE zoom to fit. Lalu selanjutnya ada ZO atau zoom out. Untuk zoom innya yaitu ZP zoom in. ZP ZF atau zoom to fit. Demikian untuk pembahasan pada video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.